Kembali lagi dengan saya Dela Bisa Fitri yang akan membahas tentang peradaban Islam, Cina, dan India. Peradaban Cina sebelum masa keislaman. Sejarah Tiongkok adalah salah satu sejarah kebudayaan tertua di dunia. Dari penemuan arkeologi dan antropologi, daerah Tiongkok telah didiami oleh manusia purba sejak 1,7 tahun yang lalu. Peradaban Tiongkok berawal dari berbagai negara kota di sepanjang lembah Sungai Kuning pada zaman Neolitik. Sejarah tertulis Tiongkok dimulai sejak dinasti Shang pada tahun 1750 sampai 1045 sebelum Masehi. Cangkang kura-kura dengan aksara Tionghoa kuno yang berasal dari dinasti Shang memiliki penanggalan radiokarbon hingga 1500 sebelum Masehi. Dinasti Zhou terpecah menjadi beberapa negara kota yang menciptakan periode negara perang. Pada tahun 221 sebelum Masehi, Qin Shi Huang menyatukan berbagai kerajaan ini dan mendirikan kekaisaran pertama Tiongkok. Pergantian dinasti dalam sejarah Tiongkok telah mengembangkan suatu sistem birokrasi yang memungkinkan Kaisar Tiongkok memiliki kendali langsung terhadap wilayah yang luas. Pandangan konvensional terhadap sejarah Tiongkok adalah bahwa Tiongkok merupakan suatu negara yang memiliki pergantian antara periode persatuan dan perpecahan politis yang kadang-kadang dikuasai oleh suku bangsa asing, yang sebagian besar terasimilasi ke dalam populasi suku Han. Pengaruh budaya dan politik dari berbagai wilayah di Asia yang dibawa oleh gelombang imigrasi, ekspansi, dan asimilasi yang bergantian menyatu untuk membentuk budaya Tiongkok modern. Suku Tibet pertama diketahui menetap di sepanjang bagian tengah dari Sungai Yurlung hingga Sungai Zhangbo di Tibet. Kekayaan alam Cina yang begitu melimpah menyebabkan kemajuan kebudayaan yang cepat dan beragam. Mengalirnya Sungai Huanghe dan Sungai Yangtze merupakan sumber kehidupan bangsa Cina dengan cara bercocok tanam dan beternak. Tantangan cara hidup bertani mendorong bangsa Cina membuat perkakas pertanian dari bahan logam, apalagi ditinjau dengan wilayah Cina Selatan yang kaya akan barang tambang seperti besi, timah, emas, dan tembaga. Selain menjadi perkakas pertanian, logam pun diolah menjadi perabot rumah tangga seperti periuk, tombak, pisau, dan lain-lain. Cepatnya kemajuan bangsa Cina di bidang teknologi pertanian mendorong terbentuknya kerajaan dinasti yang pertama adalah dinasti Xia. Kekaisaran Cina sebelum masa keislaman. Dinasti Xia adalah dinasti pertama yang diceritakan dalam catatan sejarah seperti catatan sejarah agung dan sejarah bambu. Dinasti ini didirikan oleh Yu yang Agung. Menurut kronologi tradisional berdasarkan perhitungan Liu Xin, dinasti ini berkuasa antara 2205 sampai 1766 sebelum Masehi. Sedangkan menurut sejarah bambu, pemerintah dinasti ini adalah antara 1989 sampai 1558 sebelum Masehi. Menurut proyek kronologi Xia Shangsu yang diselenggarakan oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1996, dinasti ini berkuasa antara 2070 sampai 1600 sebelum Masehi. Yang kedua ada dinasti Shang. Dinasti ini merupakan dinasti Cina asli yang tumbuh dan berkembang di sekitar lembah Sungai Kuning. Karena kawasannya relatif aman, maka dinasti Shang ini mampu mengembangkan bentuk pemerintahan dan peradaban. Ibu kota dinasti Shang ini berada di kota Anyang yang terletak di sebelah utara lembah Sungai Kuning. Kota Anyang merupakan salah satu kota tertua di Cina selain kota Chengzhou. Pada masa dinasti Shang inilah mulai dikenal tulisan. Awal terciptanya tulisan Cina berkaitan dengan kepercayaan yang dianut dinasti Shang. Raja-raja Shang adalah pendeta yang sering memohon kepada dewa. Alat yang digunakan untuk meminta permohonan dan doa tersebut adalah tulisan gambar
piktograf yang ditulis di permukaan tulang sapi. Tulisan tersebut lama-kelamaan berkembang dan digunakan oleh banyak orang pada generasi-generasi mendatang. Tulisan ini akhirnya bukan hanya menyebar di daratan Cina, melainkan juga ke Korea dan Jepang. Yang ketiga ada dinasti Zhou dan berkembangnya ajaran filsafat Cina. Ciri peradaban yang menonjol pada masa dinasti Zhou adalah dibentuknya pemerintahan pusat yang kuat. Hal tersebut didukung oleh para bangsawan yang memiliki kecakapan dalam mengembangkan sebuah negara. Zaman dinasti Zhou ditandai dengan kemajuan kreativitas intelektual. Para pemikir Cina zaman Zhou tersebut antara lain Konfusius yang mengembangkan Konfusianisme, Lao Tzu yang mengembangkan Taoisme, Han Feishu dan Li Shu yang mengembangkan ajaran legalisme, Moti atau Mozu yang mengembangkan Mohisme, kaum Sofis yang mengembangkan Sofisme, serta individualisme. Yang keempat ada dinasti Qin. Dinasti Qin berhasil menyatukan Tiongkok yang terpecah menjadi beberapa kerajaan pada periode negara perang melalui serangkaian penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan lain. Dengan penaklukan terakhir adalah terhadap kerajaan Qi pada sekitar tahun 221 sebelum Masehi. Qin Shi Huang dinobatkan menjadi kaisar pertama Tiongkok bersatu pada tahun tersebut. Dinasti ini terkenal pembangunan tombak besar Tiongkok yang belakangan diselesaikan oleh dinasti Ming, serta peninggalan terakota di makam Qin Shi Huang. Yang kelima ada dinasti Han. Dinasti Han didirikan oleh Liu Bang, seorang petani yang memimpin pemberontakan rakyat dan meruntuhkan dinasti sebelumnya. Dinasti Qin pada tahun 206 sebelum Masehi. Zaman kekuasaan dinasti Han terbagi menjadi dua periode, yaitu dinasti Han Barat pada tahun 206 sebelum Masehi sampai 9 Masehi dan dinasti Han Timur pada tahun 23 sampai 220 Masehi yang dipisahkan oleh periode pendek dinasti Qin pada tahun 9 sampai 23 Masehi. Yang keenam ada zaman tiga negara. Zaman tiga negara oleh Wei, Wu, dan Su adalah suatu periode perpecahan Tiongkok yang berlangsung setelah hilangnya kekuasaan de facto dinasti Han. Secara umum, periode ini dianggap berlangsung sejak pendirian Wei pada tahun 220 hingga penaklukan Wu oleh dinasti Jin pada tahun 280. Walau banyak sejarawan Tiongkok yang menganggap bahwa periode ini berlangsung sejak pemberontakan Serba Kuning pada tahun 1084. Zaman ini adalah salah satu era yang paling terkenal dalam sejarah Tiongkok disebabkan karena popularitas roman sejarah Kisah Tiga Negara yang telah diadaptasi dalam berbagai format oleh berbagai negara. Yang ketujuh ada dinasti Jin dan 16 negara. Tiongkok berhasil dipersatukan untuk sementara waktu pada tahun 280 oleh dinasti Jin. Meskipun demikian, kelompok etnis di luar suku Han masih menguasai sebagian besar wilayah pada awal abad keempat dan menyebabkan migrasi besar-besaran suku Han ke selatan Sungai Yangtze. Bagian utara Tiongkok terpecah menjadi negara-negara kecil yang membentuk suatu era turbulen yang dikenal dengan zaman 16 negara pada tahun 304 sampai 469. Yang kedelapan dinasti utara dan selatan pada tahun 420 sampai 589. Zaman ini merupakan masa perang saudara dan perpecahan politik, walaupun juga merupakan masa perkembangannya seni dan budaya, kemajuan teknologi, serta penyebaran agama Buddha dan Taoisme. Yang kesembilan ada dinasti Sui. Pada tahun 589 sampai 618, setelah hampir 4 abad perpecahan, dinasti Sui berhasil mempersatukan kembali Tiongkok pada tahun 589 dengan penaklukan Yangjian. Pendirian dinasti Sui terhadap dinasti Chen di selatan. Periode kekuasaan dinasti ini antara lain ditandai dengan pembangunan terusan besar Tiongkok dan pembentukan banyak lembaga pemerintahan yang nantinya akan diadopsi oleh dinasti Tang. Peradaban India sebelum masa keislaman.
Kondisi umum India sebelum masuknya Islam. Sekitar tahun 6000 sampai 5000 sebelum Masehi, bangsa Dravida datang ke India dari Asia Barat dengan kepercayaan terhadap adanya Tuhan secara abstrak. Kemudian pada abad ke-6 sebelum Masehi, bangsa Arya dari Persia datang menguasai Punjab dan Benaras, India Utara, dengan membawa kepercayaan adanya Tuhan secara nyata. Dasar kepercayaan bangsa Arya adalah syirik. Akhirnya bangsa Arya yang lebih kuat memaksa bangsa Dravida untuk menganut kepercayaannya. Kemudian kepercayaannya itu berkembang menjadi agama Brahmana Hindu yang melahirkan kasta-kasta. Pada tahun 599 sebelum Masehi, lahir Mahavir yang mempelopori lahirnya agama Jain. Kemudian pada tahun 557 sebelum Masehi, lahir Gautama Buddha di Kapilavastu, kaki gunung Himalaya, yang menjadi pelopor lahirnya agama Buddha. Letak peradaban terbesar bangsa India adalah terletak di Mohenjo-daro dan Harappa. Suku asli India adalah bangsa Dravida yang kemudian eksistensinya sedikit demi sedikit tergusur oleh kedatangan bangsa Arya dari Asia Barat. Peradaban India sering disebut dengan peradaban Sungai Indus. Pengaruh yang dihasilkan oleh bangsa Arya yang mungkin meliputi peradaban, agama, budaya, seni, dan lain sebagainya. Peradaban dan budaya Arya di India, Indo-Arya tidak akan pernah lepas dari pembahasan agama Hindu dan perkembangannya. Agama Hindu muncul di tengah-tengah perkembangan kebudayaan Arya. Perpindahan bangsa Arya ke India berlangsung pada satu masa yang berabad-abad lamanya. Dapat juga dibuktikan kalau dibandingkan syair-syair Weda yang tertua dengan yang kemudian. Penyelidikan ini menyatakan bahwa mula-mulanya Sungai Indus dianggap oleh orang Arya sebagai sungai yang keramat dan menjadi sumber dari sekalian kebaikan bagi orang Arya. Tetapi pada masa Wab Gangga Jumna menjadi pusat kebudayaan Brahma, maka ternyata bahwa seluruh daerah Indus dan Punjab sudah dilupakan oleh orang-orang Arya, dan bahkan buku seperti Weda dan Upanishad seakan-akan melupakan kesucian Sungai Indus. Kedatangan bangsa Arya di India telah memberi pengaruh besar dalam sejarah perkembangan bangsa India sendiri. Eksistensi kasta sebagai pembagian kelas masyarakat India merupakan bentuk nyata yang tidak terhapus begitu saja. Hingga saat ini, Brahmana sebagai kasta tertinggi di India tetap dipegang oleh bangsa Arya sendiri, sementara Ksatria, Waisya, dan Saudra adalah kelompok sosial yang mesti mengikuti hukum yang telah dibuat oleh para Brahmana. Beberapa kerajaan penting pada masa awal perkembangan Arya adalah Gandhara, Kosala, Kasi, dan Magadha. Tetapi sampai sekarang hanya kerajaan-kerajaan yang mempunyai pengaruh besar saja yang terdapat diakses dan dikaji. Perkembangan kerajaan-kerajaan di India sebelum masa keislaman. Yang pertama adalah Kerajaan Maurya. Kerajaan Maurya dengan Chandragupta Maurya sebagai raja pertamanya. Dalam waktu singkat kekuasaan Maurya sudah membentang dari Kashmir di barat hingga daerah lembah Sungai Gangga di timur. Ibu kota kerajaan inilah di Pataliputra. Pada perkembangan selanjutnya, kerajaan ini dipimpin oleh Asoka pada tahun 268 sampai 232 sebelum Masehi, cucu Chandragupta Maurya. Pada awalnya Asoka beragama Hindu tetapi kemudian menjadi pengikut agama Buddha, dan agama tersebut menjadi dasar pemerintahannya. Setelah Asoka meninggal, kerajaan lalu terpecah-pecah dalam bagian kecil. Namun akhirnya beberapa abad kemudian muncullah seorang raja yang gagah perkasa yang bernama Chandragupta I membangun kerajaan Gupta. Yang kedua, kerajaan Gupta. Chandragupta I pada tahun 320 sampai 330 membangun kerajaan ini berpusat di Sungai Gangga, berlainan dengan Asoka. Chandragupta I ini beragama Hindu tetapi agama Buddha tetap berkembang dengan suburnya. Zaman Gupta dalam sejarah India dipandang sebagai zaman yang paling gemilang atau disebut juga dengan zaman keemasan. Puncak kemegahan kerajaan Gupta dicapai pada masa pemerintahan Raja Samudragupta, anak Chandragupta I. Kerajaan Gupta dipimpin oleh Samudragupta pada tahun 330 sampai 373.
Seluruh lembah Gangga dan Sindhu ditaklukkannya serta India Selatan juga dikuasainya. Ia memilih kota Ayodhya sebagai ibu kota kerajaannya. Kemudian setelah Samudragupta mati, kerajaan ini dipimpin oleh Chandragupta II pada tahun 375 sampai 415. Pada masa ini kerajaan makmur dan sejahtera. Banyak gedung indah didirikan, perdagangan dan pelayaran makin maju. Kesenian, ilmu pengetahuan, kesastraan juga maju dengan pesat. Sepeninggalan Chandragupta II, kerajaan Gupta mulai mundur. Berbagai suku bangsa di Asia Tengah datang menyerbu. Hampir 2 abad masa gelap ini menimpa India. Akhirnya pada abad ke-7, tampillah kembali seorang raja yang kuat bernama Hashafardana dengan membangun kembali kerajaan tersebut. Di sisi lain, Islam lahir yang dibawa oleh Nabi Muhammad di Mekah pada abad ke-7 Masehi. Yang ketiga, Kerajaan Andara. Kerajaan Andara didiami oleh bangsa Dravida, letaknya di pantai Teluk Benggala di antara muara sungai Godavari dan Krishna. Di waktu pemerintahan Raja Asoka, kerajaan itu ditaklukkan dan diharuskan membayar upeti. Tetapi kerajaan itu kemudian hari bertambah kuat, sehingga seorang dari antara raja-raja yang dapat menduduki kerajaan Maurya. Yang keempat ada Kerajaan Parthi, India Barat. Sebagian telah diuraikan tadi. Sisa kerajaan Iskandar Zulkarnain masih terdapat di Persia pada waktu itu, yaitu Kerajaan Baktria. Bangsa itu selalu hendak memasuki India, lebih-lebih telah mereka itu didesak oleh bangsa lain yang datang dari sebelah utara. Kerajaan Baktria pada akhirnya ditaklukkan oleh bangsa Parthi yang kemudian terus merebut daerah Sungai Indus di India Barat. Di zaman ini terjadilah perpindahan bangsa-bangsa Asia Tengah ke India dengan cara besar-besaran. Raja yang terkenal dari bangsa Parthi itu ialah Gondophares. Menurut berita, raja inilah yang membawa agama Kristen ke tanah India. Yang kelima ada Kerajaan Kushan, India Utara. Rajanya yang pertama ialah Kadphises Tatu, tahun 40 sesudah Masehi, sedangkan Raja Kushan yang termasyhur bernama Kanishka, tahun 120. Pada waktu itu kerajaan Kushan melingkupi India Utara, lembah Gangga, dan India. Jadi belum seluruh kerajaan Asoka, ibu negara kerajaan Andara, Pataliputra, jatuh ke tangannya. Di antara raja-raja keturunannya kita sebut seorang saja, yaitu Vasudeva pada tahun 182 sampai 220. Ialah raja penghabisan yang masih dapat memegang persatuan dalam kerajaannya. Setelah Vasudeva wafat, kerajaan Kushan pecah belah seperti nasib kerajaan Andara di India Tengah. Kerajaan Kushan lenyap juga dari sejarah. Zaman yang mulai dengan runtuhnya kerajaan Kusen dan Andara sampai zaman Gupta yang meliputi lebih kurang 100 tahun adalah zaman yang sulit sekali dalam sejarah India. Yang keenam ada dinasti Magadha. Pada masa kerajaan Magadha terdapat beberapa dinasti yang bergiliran memegang tampuk kepemimpinan di India atau Magadha, yaitu dinasti Sisunaga, dinasti Nanda, dan dinasti Maurya. Kerajaan Asoka. Asoka yang agung adalah penguasa kekaisaran Maurya Gupta dari tahun 273 sampai 232 sebelum Masehi. Seorang penganut agama Buddha, Asoka menguasai sebagian besar anak benua India, dari apa yang sekarang disebut Afghanistan sampai Bangladesh, dan di selatan sampai sejauh Mysore. Nama Asoka berarti tanpa duka dalam bahasa Sanskerta. Peradaban lembah Sungai Gangga terletak di antara pegunungan Himalaya dan pegunungan Widya Kenda. Sungai Gangga bermata air dari pegunungan Himalaya dan mengalir melewati kota-kota besar seperti Delhi, Agra, Allahabad, Patna, Benares, lalu melewati wilayah Bangladesh dan bermuara di Teluk Benggala.
Mahabharata adalah salah satu dari dua wiracarita besar India kuno yang ditulis dalam bahasa Sanskerta. Mahabharata menceritakan kisah perang antara Pandawa, Korawa atau Kurawa memperebutkan tahta Hastinapura. Lalu ada Ramayana. Ramayana adalah sebuah cerita atau kisah kepahlawanan dari India yang digubah oleh Valmiki atau Balmiki dari cerita Dewi Sinta yang memiliki 3 permaisuri yaitu Kausalya, Kekayali, dan Sumitra. Kemudian ada kasta-kasta. Yang pertama Brahmana, bagi orang yang mengabdikan dalam bidang spiritual. Yang kedua ada Ksatria, kepala anggota lembaga pemerintahan. Yang ketiga ada Waisya, orang yang telah memiliki kekayaan dan harta benda lainnya. Yang keempat ada Saudra, yaitu pelayanan bagi kasta-kasta lainnya. Sungai Gangga merupakan sungai yang suci bagi umat Hindu di India. Berbagai aktivitas dilaksanakan di sungai ini, mulai dari mandi dan mensucikan diri, melarung abu pembakaran jasad sampai menenggelamkan orang mati. Proses pembakaran jasad. Di rumah jasad dipijat dengan madu dan rempah-rempah terlebih dahulu. Yang kedua, jasad kemudian dibungkus dengan kain kafan dan sari. Di atasnya ditaburi bunga-bungaan. Yang ketiga, jasad diletakkan di atas tandu bambu dan diangkat 4 orang sebagai simbol 4 kekuatan, yakni ruang, angin, cahaya, dan air. Jasad dibawa ke Burning Ghat dan dicelupkan terlebih dahulu ke dalam sungai Gangga sebagai simbol pembersihan dan pencucian diri dari segala dosa. Setelah itu jasad dibakar di atas tumpukan kayu selama lebih kurang 3 jam dan abunya dibuang ke sungai Gangga.